Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bu Evi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada tetap semangat belajar dan selalu sehat ya. Kali ini kita akan belajar bersama tema 8 Praja Muda Karana, subtema 2 Aku Anak Mandiri pada pembelajaran yang keempat. Kita akan belajar tentang contoh sikap pengamalan sila pertama serta manfaat pohon kelapa. Nah, sebelum belajar dimulai, siapkan dulu buku dan alat tulis kalian. Dan awali dengan berdoa terlebih dahulu, agar apa yang kalian upayakan hari ini dapat bermanfaat. Mari belajar dengan penuh semangat. Coba Bu Evi tanya terlebih dahulu ya, apakah kalian sudah dapat melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing? Apakah kalian sudah dapat melakukan ibadah secara mandiri? Cobalah berdiskusi dengan teman atau anggota keluargamu cara melatih diri agar dapat beribadah secara mandiri. Ini bertujuan untuk memperkuat religius yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, sekarang cobalah simak tentang kegiatan mandiri dalam beribadah berikut ini. Mandiri saat melaksanakan ibadah. Udin dan teman-teman taat dalam beribadah. Mereka melaksanakan ibadah dengan kesadaran sendiri. Mereka berani pergi ke tempat ibadah sendiri. Tempat ibadah dekat dengan tempat tinggal. Mereka selalu menyiapkan peralatan beribadah sendiri. Mereka mandiri saat melaksanakan ibadah. Taat dalam beribadah sesuai dengan janji pramuka. Salah satu janji pramuka yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taat dalam beribadah juga sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambang dari sila pertama Pancasila berbentuk bintang. Nah, berikut ini beberapa contoh sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Yang pertama, Edo taat menjalankan ibadah. Edo beribadah sesuai agama yang dianutnya. Edo mengamalkan sila pertama Pancasila. Gambar yang kedua, sebelum dan sesudah makan, Siti selalu berdoa. Berdoa sebagai tanda bersyukur. Berdoa sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Tuhan. Siti mengamalkan sila pertama Pancasila. Dayu sangat rajin merawat tanaman. Dayu mencintai tanaman. Dayu mencintai makhluk ciptaan Tuhan. Dayu mengamalkan sila pertama Pancasila. Nah, kalian baru saja menyimak bacaan tentang mandiri saat menjalankan ibadah. Coba sekarang tuliskan 5 contoh perilaku yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila. Jika menurut Bu Evi, contoh pengamalan sila pertama Pancasila diantaranya adalah yang pertama, taat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kedua, berdoa sebelum dan sesudah makan sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Ketiga, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, saling menghormati antar perbedaan agama. Dan yang kelima, tidak memaksakan orang lain untuk masuk ke agama lain. Nah, sekarang coba berikan pendapat. Kamu sedang bekerja kelompok. Apa yang kamu lakukan ketika temanmu harus beribadah? Menurut Bu Evi, kita harus mempersilahkan dan tidak mengganggunya ketika ia sedang beribadah. Anggota pramuka harus menjadi orang yang taat terhadap Tuhan. Taat beribadah termasuk sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Mencintai dan menjaga makhluk ciptaan Tuhan juga pengamalan sila pertama Pancasila. Memanfaatkan tanaman dengan cara yang baik termasuk menjaga makhluk ciptaan Tuhan. Misalkan memanfaatkan pohon kelapa.
Berikut ini adalah beberapa manfaat dari pohon kelapa. Tunas pohon kelapa merupakan lambang pramuka. Mari mengenal lambang pramuka. Kita dapat mencontoh sikap yang sesuai dengan lambang pramuka. Buah kelapa dapat bertahan lama. Buah kelapa selalu kuat dalam berbagai keadaan. Artinya, anggota pramuka selalu taat terhadap Tuhan. Anggota pramuka seorang yang memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Anggota pramuka selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Artinya, anggota pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya. Pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Pohon kelapa salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Artinya, anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi. Anggota pramuka berpendirian teguh. Pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Artinya, anggota pramuka memiliki tekad yang kuat. Anggota pramuka berpegang kuat pada landasan yang baik. Kelapa merupakan pohon serbaguna. Mulai dari ujung daun hingga akar pohon kelapa sangat bermanfaat. Artinya, anggota pramuka adalah manusia yang berguna. Anggota pramuka berguna untuk tanah air. Anggota pramuka berguna untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Anggota pramuka berguna untuk umat manusia. Nah, sekarang coba tuliskan kembali arti tunas kelapa sebagai lambang gerakan pramuka. Tuliskan berdasarkan bacaan yang kalian simak sebelumnya. Tuliskan di buku tugasmu ya. Coba simak Bu Evi. Buah kelapa dapat bertahan lama, artinya anggota pramuka selalu taat terhadap Tuhan dan kuat dalam menghadapi tantangan. Buah kelapa dapat tumbuh di mana saja, artinya anggota pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya. Pohon kelapa menjulang lurus ke atas, artinya anggota pramuka mempunyai cita-cita tinggi. Pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Artinya, anggota pramuka memiliki tekad yang kuat, berpegang teguh pada landasan yang baik. Kelapa merupakan pohon serbaguna, artinya anggota pramuka adalah manusia yang berguna untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang perhatikan kembali penjelasan tentang manfaat buah kelapa. Adakah sikapmu yang sudah sesuai dengan penjelasan tersebut? Coba ceritakan ya. Contohnya, dari penjelasan manfaat buah kelapa, ada beberapa sikapku yang sudah sesuai dengan penjelasan tersebut. Misalnya, tentang buah kelapa yang dapat tumbuh di mana saja, menandakan seseorang yang bisa beradaptasi dengan lingkungan. Aku bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, sebab aku senang berinteraksi dan berdiskusi dengan orang-orang baru. Demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga yang kalian peroleh dapat bermanfaat. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.